qaulun innal jamal yajallibu tajalli, yang artinya mereka berkata, siapa itu? Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Sang Maha Indah, innal jamal, sesungguhnya Sang Maha Indah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal jamali yajlibu tajalli, sesungguhnya Sang Maha Indah Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar sedang menampakkan dengan sejelas-jelasnya. Oleh sebab inilah hati kita bisa mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah tak menampakkannya pada kalbu kita, jiwa kita, diri kita, maka takkan mungkin kita mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila begini, pantaslah nikmat yang paling besar adalah iman. Nikmat yang paling besar adalah Islam. Dan nikmat yang paling besar adalah ihsan itu sendiri. Karena agama itu dihiasi dengan 3 cahaya. Cahaya iman, cahaya Islam, dan cahaya ihsan. Banyak-banyaklah bersyukur sahabatku, sebab Allah memilih kalbu kita untuk beriman, berislam, dan berihsan. Allah memilih kalbu kita untuk melihat keindahannya, sehingga mampu kita mengimani Allah, mampu kita mengimani Rasulullah, dan mengimani para malaikat, kitab-kitabnya, dan semua ketentuan baik dan buruknya, serta hari akhir. Mengimani sesuatu yang tidak pernah engkau saksikan adalah perkara yang sangat sulit. Tapi Allah memudahkan jiwa kita untuk mengimani itu. Sungguh keras hati kita bila kita tidak sadar bahwa ini adalah karunia yang sangat luar biasa. Bila Dia tidak memilihmu, maka siapa diri kita saat ini? Bila Allah tidak memilih kita untuk menyaksikan keindahannya yang begitu besar, siapa diri kita hari ini? Akankah kita termasuk orang-orang yang beriman? Akankah kita termasuk orang-orang yang benar-benar menegakkan Islam dan berihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa diri kita ini bila Allah tidak memberikan karunia anugerah yang begitu besar dalam hidup kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW? Maka tegakkanlah syariat, jalankanlah tarikat dengan istiqomah, selamilah hakikat dengan ketawaduan, dan diamlah di dalam ma'rifah dengan benar-benar keikhlasan dan rasa syukur penuh puji kepada Allah dan Subhanahu wa ta'ala. Maka tegakkanlah syariat, jalankanlah tarikat ini dengan istiqomah, selamilah hakikat, dan diamlah dengan penuh rasa syukur, ikhlas, dan pujian yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ma'rifat. Sungguh umat baginda Nabi SAW adalah umat paling beruntung di dunia wal akhirah. Sebagaimana hadis baginda Nabi SAW di dalam Bukhari wal Muslim, yaitu apa? Innakum khati minal umami wa anna khatikum minan nabiyina. Kalian adalah umat keberuntungan bagiku, kata Rasulullah, melebihi umat-umat sebelumnya, dan aku adalah nabi keberuntungan bagi kalian, melebihi nabi-nabi sebelumnya. Maka bersyukurlah kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sungguh umat baginda Nabi SAW adalah umat yang paling beruntung sahabatku di dunia wal akhirat. Baginda Nabi mencintai umatnya melebihi cinta ibu pada anaknya, dan Allah mencintai hambanya melebihi cinta Nabi kepada umatnya. Pernah ketika itu Allah berfirman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, bila engkau mau, kuberikan takdir umatmu kepadamu, dan sesukamu engkau bagaimana lakukan apapun sesukamu kepada umatmu. Lalu Rasulullah terdiam. Ya Rabb, engkau lebih tahu, engkau lebih cinta kepada umatku daripada aku. Allah berfirman seperti ini kepada Rasulullah sebab Rasulullah khawatir
nasib umatnya kelak di akhirat. Bayangkan kecintaan Rasulullah seperti apa. Allah memiliki 100 rahmat. Lalu satu rahmat Allah berikan di alam semesta ini. Dan dengan satu rahmat itu Allah ciptakan pula di akhirat rahmat-rahmat yang lain. Surga, neraka, syafaat, naungan, maunah, yaumul hisab, kiamat, masyar, ba'as, dunia, alam semesta itu keluar dari satu rahmat ini. Yang mana satu rahmat ini adalah wa amar arsalnaka ila rahmatil lil alamin. Tidaklah kuutus kamu hai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Allah memiliki 100 rahmat, tapi dengan satu rahmat ini Allah menciptakan segala hal. Dan Rasulullah hadir kepada kita sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan Allah memberitakan Rasulullah untuk memberikan rahmatnya yang paling besar kepada umatnya. Lalu bayangkan kecintaan Rasulullah kepada umat yang begitu dahsyat. Bahkan Rasulullah akan bersujud kepada Allah bila umatnya masih ada di dalam neraka, bila umatnya masih dalam kesusahan, bila umatnya masih ada di dalam beban kelak di akhirat. Itu baru satu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan bila 99 rahmat Allah itu Allah tunjukkan kelak di akhirat, maka takkan satupun hamba yang mampu mengingkari bahwa Allah lah yang maha merahmati segala hal. Sadar ataupun tidak sadar, kita pasti merasakan rahmat Allah yang sangat dahsyat. Masihkah kita mau lalai? Masihkah kita mau lalai? Tak sedihkah hatimu ketika Allah yang maha mencintaimu lalu kau palingkan wajahmu dari wajahnya? Bayangkan sedihnya hati seorang ibu ketika dia tidak dianggap lagi oleh anaknya, sedangkan dia yang melahirkan. Dia keluar dari rahim ibunya, lalu ibunya yang merawatnya ketika besar. Allah lebih dari itu. Engkau berasal darinya, lalu Allah mengurusmu, lalu kau berpaling darinya. Betapa sakit yang kau lakukan hambaku, kata Allah. Bila seorang ibu saja tidak sanggup menyaksikan anaknya dibakar di hadapannya hidup-hidup, maka Rasulullah SAW lebih dari seorang ibu. Dan kecintaan Allah pada hambanya lebih dari seorang nabi. Tidak sadarkah hati kita betapa besar cinta Allah kepada hambanya? Masihkah kita ini mau lalai kepada Allah dan Rasulnya? Mau kita lalai dalam menegakkan syariat, tarikat, hakikat, dan tenggelam di dalam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuciptakan dirimu untukku, tapi engkau pergi bercinta dengan apa yang kuciptakan, kata Allah. Seharusnya engkau mendatangiku, bukan mendatangi mereka yang juga makhluk sama dengan dirimu. Bila kecemburuan seorang kekasih saja bisa membuat dia membunuh selingkuhan kekasihnya, maka Allah lebih dari itu. Dia akan mengguncang setiap sesuatu yang mana seharusnya kamu cinta padaku, tapi kamu malah mencintai selain aku. Engkau mencintai dirimu, engkau mencintai syahwat hawa nafsumu, engkau mencintai duniamu, engkau mencintai amarah dan egomu. Wahai hambaku, engkau kekasihku, kata Allah. Engkau kuciptakan untukku dan kuciptakan apapun untukmu, tapi jangan engkau berpaling dariku. Bila engkau berpaling dariku, maka kuguncang itu semua sehingga engkau berputus asa kepada selain aku dan engkau kembali kepada diriku. Sungguh Allah mencintaimu melebihi apapun yang engkau cintai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qaulun innal jamal yajallibu tajalli